Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadratul hadramin, para alim, para kiai, para ustaz, para ustazah, saya tokoh masyarakat, saya sepuh bini sepuh Kampung Kebon Jaya, rahimana wa rahimakumullah. Saya para bapak, para ibu, jamaah musalla Bustanul Ulum, rahimana wa rahimakumullah. Matur mugi saya tansah pinaringan rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula kaliyan saya tasih dipun takdir dados tiyang sae kaliyan Allah taala, sehingga mana kula saya tasih remen datang tempat-tempat atau majelis-majelis ingkang pundi teng mriku insyaallah turun rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala kados teng tempat menika. Matur mugi saged istiqomah saya, matur mugi amal saleh niki saged dados tambahan catatan amal saya kula saya minjang wonten yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Barokah ngawas matur mugi kita sedaya keluarga kita sedaya senantiasa dianugerahi panjang umur, sehat walafiat, seger waras, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal dan barokah untuk bekal kita semua beribadah di hadapan kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit matur mugi dipun paringi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ada masalah dipun paringi solusi oleh Allah taala. Yuga-yuga kula saya dipun tarsaken yuga-yuga yang saleh salihah selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Berkali sholawat salam mugi katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur mugi saya diakui dados umat Muhammad lan saya saged angsal syafaat Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh saya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ngendikan wonten teng surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi kita, Nabi Muhammad itu lebih mulia, lebih utama untuk dijadikan, untuk dicintai ketimbang seorang mukmin mencintai dirinya sendiri. Jadi tuntutan kita sebagai orang yang beriman, kita harus menomorduakan mencintai diri kita sendiri, dan yang nomor satu yang harus kita cintai adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ngoten diperkuat kalian hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ora sempurna iman sira, la yu'minu ora sempurna iman ahadukum salah suci saking sira kabeh hatta akuna sehingga ana sapa ingsun ahabba iku luwih dan cintai ilaihi min waladi saking anake ahad wa
walidihi lan wong tuane ahad wan nasi lan nusu ajmain sekabehane. Iman seseorang, iman kita itu masih belum dianggap sempurna kalau nabi kita itu masih belum dinomorsatukan cintanya atau untuk kita cintai ketimbang kita mencintai anak kita, ketimbang kita mencintai orang tua kita atau manusia yang lainnya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu harus nomor satu, baru kita boleh mencintai yang lainnya. Kalau di hati kita masih ada yang mengungguli untuk mencintai selain Rasulullah, Rasulullah dinomor duakan, iman kita masih dianggap kurang sempurna. Kenapa demikian? Dikuatkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena kamu ya Muhammad, dua kali ini, andaikan bukan karena kamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh isi jagat raya. Berarti keberadaan seluruh jagat raya dan isinya termasuk kita itu karena Allah Ta'ala ini menciptakan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, andaikan Allah Ta'ala tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka seluruh isi jagat raya itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita. Makanya keberadaan kita itu ada kaitannya dengan penciptaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi dasar kita mencintai Rasulullah di atas segala-galanya sebelum kita mencintai makhluk yang lainnya. Makhluk pertama yang harus dinomorsatukan untuk kita cintai adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah singen zamannya Kanjeng Nabi ketika Rasulullah ini sudah hijrah ke Madinah. Ada seorang pemuda yang bernama Zahid. Pemuda Zahid ini adalah pemuda yang latar belakangnya tidak jelas. Bapaknya tidak tahu siapa, ibunya juga tidak tahu siapa. Dan anak ini hidup sebatang kara. Pemuda ini hidup sebatang kara dan dalam keadaan miskin. Bahkan dari raut mukanya juga bodoh ganteng. Sehingga oleh masyarakat Madinah, pemuda tadi itu dijuluki Julaidi. Julukan ini artinya apa? Pemuda yang postur tubuhnya pendek, mari ngonten hitam, boten ganteng. Sampai suatu saat hidayah datang kepada pemuda tadi itu. Pemuda tadi itu akhirnya masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW dan Islamnya luar biasa. Dalam arti tiap kali Rasulullah SAW ini memerintahkan sesuatu, pemuda tadi itu langsung seketika bergegas untuk melakukannya. Termasuk perintah untuk sholat, pemuda tadi itu selalu berada di saf terdepan. Termasuk ada perintah perang, pemuda yang bernama Zahid tadi itu juga berada di garda terdepan. Tapi orang-orang selalu menganggap remeh pemuda tadi itu. Sampai suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyapa pemuda tadi itu. Wahai Zaid, nggih ya Rasulullah, apakah kamu tidak mau menikah? Zaid menjawab, nggih sinten sing badhe kula ya Rasulullah. Kula niki tiyang boten gadah, hidup sebatang kara, tidak punya apa-apa. Muka juga pas-pasan. Sinten sing badhe pondhot kula dados mantu. Sampai besoknya Rasulullah juga tanya lagi dengan pertanyaan sama, dan sampai hari ketiga Rasulullah juga bertanya, jawabannya tetap sama. Rasulullah akhirnya memerintahkan juru tulis atau sekretarisnya Rasulullah untuk menulis surat. Tolong buatkan saya tulisan tertuju kepada sahabat Sa'id. Sahabat Sa'id ini sahabat yang menjadi kepala suku di wilayah Madinah. Isinya surat, wahai sahabat Sa'id. Surat ini dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tolong putrimu yang bernama Zulfa nikahkan dengan orang yang mengantar surat ini. Ditulislah surat tadi. Setelah itu surat tadi dikasihkan kepada Zaid, tolong surat ini kasihkan kepada sahabat Sa'id yang ada di sana, dan jangan kamu buka. Selama perjalanan jangan kamu buka, ini rahasia. Oke, kanjeng Nabi. Akhirnya sahabat Zaid ini berangkat ke rumahnya sahabat Sa'id. Ada Zaid, ada Sa'id. Sesampai di rumahnya Sa'id, Assalamualaikum, ditemui oleh sahabat saya sendiri. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Ini ada titipan surat dari Rasulullah SAW. Mendengar ucapan sahabat sahabat Sa'id langsung bergembira. Alhamdulillah, saya dapat kiriman surat dari Rasulullah SAW. Suatu kehormatan seorang sahabat diperhatikan oleh Rasulnya. Setelah itu bapak yang bernama Sa'id tadi itu membuka isi surat dan membaca. Isi suratnya dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, teruntuk sahabat Sa'id, tolong putrimu yang bernama Zulfa nikahkan dengan orang yang membawa surat ini. Awalnya sahabat Sa'id ini bergembira, tapi kemudian berduka atau susah. Kenapa? Karena yang membawa surat tadi itu orangnya jelek. Sahabat Sa'id itu terkenal dijuluki Julaibi karena rupanya yang boten ganteng. Akhirnya untuk mencari jawaban, bapak Sa'id tadi itu memanggil putrinya, wahai Zulfa, ini ada seorang pemuda yang mau melamar kamu. Apakah kamu setuju? Akhirnya putrinya tadi itu melihat sosok pemuda yang mau melamarnya, dan putrinya yang bernama Zulfa langsung menolak. Mboten abang, sing nedhi kula niku tiyang sugih-sugih. Niki kok tiyang boten gadah nedhi kula boten purun. Putrinya menjawab tidak mau. Setelah itu putrinya masuk, dan bapak yang bernama Sa'id tadi itu mengatakan kepada sahabat Zaid, wahai Zaid, kamu tahu sendiri putriku tidak mau, dan tolong kirim salam kepada Rasulullah, lamaranmu ditolak. Ketika mengucapkan tolong kirim salam kepada Rasulullah, putrinya yang bernama Zulfa tadi itu mendengar, loh, Mbak, jangan kok bilang Rasulullah, ada apa ini?
ngene nah. Surat iki teko Rasulullah sampean kate dilamar Zaid. Sampean kan gak gelem. Ya wis sawara sampean gak gelem. Kalau yang menyuruh Rasulullah, apapun yang diperintah Rasulullah, saya mau ngabain. Ternyata putrinya sahabat Sa'id tadi itu seorang wanita yang salihah. Segala kehidupannya itu hanya untuk Rasulullah SAW. Saking cintanya, walaupun yang melamar itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya, Zulfa tadi itu mau dilamar oleh sahabat Zaid, sehingga lamarannya Zaid ini diterima. Setelah itu sahabat Zaid ini pulang dengan perasaan bergembira sampai datang ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan beliau beriktikaf di sana. Akhirnya Rasulullah ini menanyanya, bagaimana sahabat Zaid, apakah lamaranmu diterima? Akhirnya sahabat Zaid ini menjawab, alhamdulillah Rasulullah, lamaran saya diterima. Kalau begitu, apakah kamu sudah punya persiapan untuk melamarnya? Boten. Apakah sudah ada mas kawin? Boten. Karena sahabat Zaid ini orang yang tidak punya, orang yang hidup sebatang kara, tiap hari hidupnya ada di masjid. Akhirnya Rasulullah ini menyuruh kepada sahabat Zaid, sampean pergi temui sahabat Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Kirim salam dari saya untuk membantumu memberikan peralatan mas kawin. Oke. Hari budal sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, di mana tiga sahabat ini terkenal orang yang kaya raya, terkenal orang yang dermawan. Terkumpullah beberapa uang, dan setelah itu sahabat Zaid ini memberikan peralatan pernikahan dari hasil pemberian tiga orang tadi itu. Setelah itu, setelah peralatan perkawinan terkumpul, ternyata di Madinah ini sedang guncang. Penduduk Madinah, orang Islam di sana akan diserang oleh orang-orang kafir, akan terjadi perang. Sehingga hatinya Zaid tadi itu langsung berbalik untuk berjihad di jalan Allah. Keinginannya untuk kawin ini langsung dibuang, dan langsung hatinya ini tergiur untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga seluruh peralatan perkawinan ini dijual dan dibuat untuk membeli peralatan perang. Kenapa demikian? Di hatinya Zaid ini cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Padahal besok sahabat Zaid ini mau melangsungkan pernikahan, tapi karena ada panggilan perang, panggilan jihad, semuanya dibuang demi untuk li'ila'i kalimatillah, untuk panggilan jihad. Akhirnya sahabat Zaid ikut perang. Beliau biasa berada di garda terdepan, dan tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya sahabat Zaid ini tewas atau gugur di medan perang, mati Zaid. Semua orang ini tidak ada yang merasa kehilangan. Kenapa? Karena sahabat Zaid ini dianggap orang biasa. Tidak demikian halnya dengan Rasulullah. Rasulullah ini orang yang pertama ditanyai bagaimana keadaan Zaid. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Zaid. Ternyata ada kabar sahabat Zaid ini meninggal dunia. Sampai Rasulullah ini merangkul jasadnya sahabat Zaid, di mana di sekelilingnya itu ada beberapa orang kafir yang berhasil dibunuh oleh sahabat Zaid.
Rasulullah menangisi jasanya sahabat Zaid. Kenapa? Karena besok mau melangsungkan pernikahan, ternyata sekarang sudah tewas terbunuh demi cintanya kepada Islam, demi cintanya kepada agama Islam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai menangis. Beliau berada di gendongannya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ini menoleh ke atas langit. Di hadapan para sahabat, Rasulullah menoleh ke atas langit dalam keadaan tertawa, dalam keadaan tersenyum. Kaget, bulan yang tiap-tiap sekali kaget saya. Loh, hanya Nabi menangis kemudian langsung senyum. Ternyata Rasulullah ini bercerita bahwasanya bidadari di atas sana, bidadari surga ini sedang menunggu jasadnya sahabat Zahid. Termasuk Zulfa tadi yang calon istrinya ini langsung berkomentar bahwasanya saya nanti siap untuk menjadi istrinya di akhirat demi sahabat Zaid yang lebih dahulu terbunuh. Ini kisah yang inspirasi pada kita semua bahwasanya cintanya kepada Rasulullah itu akan berbuah manis nanti di surga. Walaupun di dunia tidak sempat menikah, tapi bidadari surga itu sudah menantinya. Bidadari surga ngalah-ngalakan dia untuk menungso ya. Diceritakan bidadari itu gambarannya menawi ngeleng itu ini melakukan ketinggalan. Saya beningan menurut makhluk ngeleng itu tenggorokan itu melampaui itu ketinggalan. Saya beningnya kok boleh menurut saya nggak betul-betul lagi. Ini bidadari yang disiapkan untuk orang-orang yang soleh. Dan kehidupan di surga itu berdasar di kalian dunia. Walaupun orang laki-laki nanti di surga niku angsal kenikmatan yang berupa bidadari, tapi istrinya tidak bisa cemburu. Karena perasaan sifat cemburu itu hanya ada di alam dunia. Dan alam akhirat atau surga, perasaan cemburu hijau. Teng akhirat, teng swarga, orang tidak bisa buang air besar atau kecil. Betul pelayan nanti tidak usah dipikir. Niku karena alamnya sudah kepingin nedino pemawon tinggal kerja langsung muncul di hadapan tanpa harus mengucapkan langsung datang. Itu kehidupan di surga. Dan kehidupan ini digambarkan di Al-Quran khalidina fiha abada, akan bertahan selama-lamanya. Beda dengan kita yang hidup di dunia yang sifatnya sementara, yang sifatnya kita ini tinggal nunggu antrian. Kalau tadi cucunya Romelia Hamid itu sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita gilirannya nanti tidak tahu kapan. Yang jelas kita akan melewati yang namanya pintu maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang tidak pasti adalah waktunya. Kalau matinya pasti. Oleh karena itu, ketika ada kejadian kematian, ada orang meninggal, itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi peringatan bahwasanya kita sebentar lagi akan sama seperti itu, tinggal nunggu giliran. Bisa lagi. Para bapak, para ibu, para saudara yang
beliau saat dari dipun tutup monggo menawi wonten sing badhe dipun rembug monggo dalem aturi. Boten ya. Alhamdulillah mantar mugi ngaos kita dalem menika saged dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Saking kula menawi wonten salebat nyuwun agungipun pameten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.